Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar serta subscribe bagi yang belum ya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan. Mohon pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca Kejadian 27 ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Kejadian 27 ayat 33. Tema kita adalah jangan mengikuti keinginan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah mau mengikuti keinginan sendiri. Oleh karena tidak mau berada dalam kekuasaan atau dalam tekanan pihak lain. Melalui Kejadian 27 kita belajar dari kisah keluarga Ishak yang bertindak sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang begitu rumit. Hubungan antar anggota keluarga menjadi kacau karena masing-masing bertindak menentang kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu pertama, keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Hanya soal waktu sebelum rumah tangga yang terpecah itu mulai hancur sendiri, bukan karena orang luar, tetapi dimulai dari dalam, yaitu Ishak sendiri. Dia sebagai kepala keluarga, dia mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Padahal dia sudah tahu sejak awal bahwa Tuhan telah memilih Yakub, putranya yang lebih mudah untuk menerima berkat. Kita bisa lihat lagi Kejadian pasal 25, ayat 23 sampai 26. Namun ia mengumumkan bahwa ia akan memberikan berkatnya kepada Esau. Tampaknya Ishak lebih tertarik kepada selera fisiknya daripada hal-hal rohani. Dia mengabaikan firman Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada Esau. Maka dari bagian ini kita belajar sebaiknya orang tua jangan pilih kasih kepada anak-anaknya. Yang kedua, solusi yang salah. Ada keputusan yang salah. Lalu ada solusi yang salah. Ribka, istri Ishak, tahu tentang janji Tuhan kepada Yakub dan seharusnya ia membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Iman adalah hidup dengan tidak mengandalkan rancangan sendiri. Dan seharusnya orang beriman memiliki pemahaman bahwa rancangan Tuhan tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia. Namun Ribka menjadikan putranya pembohong dan menipu suaminya sendiri. Jika Ishak mempercayai Tuhan lebih sungguh-sungguh, maka tentu ia tidak akan dibohongi. Demikian juga seharusnya Ribka tidak bertindak dengan memberikan solusi yang salah, yaitu berdasarkan keinginan atau kehendaknya sendiri. Dan yang ketiga ada sikap yang salah. Sikap yang salah. Sikap Esau sudah sangat jelas sejak bertahun-tahun sebelumnya. Dia tidak tertarik pada hal-hal rohani. Pada Kejadian 25, dia melepaskan hak kesulungannya begitu saja. Hanya dengan semangkok kacang merah. Dan ia jelas mengetahui firman Tuhan tentang berkat tersebut. Tapi dia mengabaikan. Akhirnya, semua terjadi. Ia kehilangan berkat. Dia pun menangis, meraung-raung untuk memohon berkat yang lain. Tapi sudah terlambat. Akhirnya muncul kemarahan dan dendam. Dan ia berencana untuk membunuh adiknya sendiri. Hatinya tidak benar terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Nah, saudara, hal ini tentu mengingatkan kita akan peristiwa Kain yang membunuh Habil adiknya. Konsekuensi semua kesalahan membuat hubungan dalam keluarga berantakan. Yakub
harus melarikan diri, dan tidak ada lagi perjumpaan dengan ibunya sendiri. Ini tentu sungguh menyedihkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bagian ini, mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan, dalam kebergantungan pada kehendak Tuhan. Jangan mengikuti keinginan sendiri, sebab keinginan atau rancangan kita bisa salah dan mendatangkan kekacauan. Tetaplah rendah hati, jujur, dan taat mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan supaya kami diberikan kemampuan untuk kami taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, dan kami tidak bertindak menurut keinginan kami sendiri. Karena kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami akan mengalami kegagalan, kami akan mengalami kejatuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan yang memimpin, maka kami akan sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kami menjadi alat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.